Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis yang tegak lurus. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari mengenai persamaan garis yang sejajar. Nah, bagaimana persamaan garis yang tegak lurus? Simak terus video berikut. Garis-garis tegak lurus. Misalnya, di sini ada garis K dan garis L. Garis K dan garis L merupakan garis yang saling tegak lurus. Nah, ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Yang pertama, garis-garisnya berpotongan tegak lurus. Berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah, yang kedua, hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Nah, kalau dilihat dari gambar, garis K dan garis L merupakan garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, tetapi kalau dilihat dari gradiennya, apakah hasil kalinya sama dengan negatif 1? Kita buktikan ya. Kita hitung gradien dari masing-masing garis. Yang pertama kita hitung gradien garis K. Nah, untuk menghitung gradien garis K, maka kita membutuhkan 2 titik koordinat. Misalnya di sini pakai titik 0,3. sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik 3,0 sebagai X2, Y2. Nah, yang sebelah kiri itu selalu X1, Y1 ya. Nah, maka rumus mencari gradien garis yang melalui 2 titik adalah gradien garis K sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2 0 min 3 per X2 nya 3 min 0. K sama dengan 0 min 3 berarti min 3 per 3 min 0 sama dengan 3. Maka min 3 per 3 sama dengan min 1. Nah, ini gradien garis K itu sama dengan min 1. Sekarang kita cari gradien garis L. Nah, misalnya di sini kita pakai titik 0,0 ya sebagai X1 dan Y1. Kemudian kita pakai titik ini yaitu titik 3,3 itu sebagai X2 dan Y2. Maka gradien garis L sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 3 min 0 per 3 min 0. Nah, maka 3 min 0 itu 3 per 3 sama dengan 1. Gradien garis L sama dengan 1. Maka gradien garis K kali gradien garis L sama dengan min 1 kali 1 sama dengan min 1. Nah, di sini hasil kali gradien garis K dan garis L sama dengan min 1. Artinya garis K dan garis L ini memang tegak lurus atau saling tegak lurus. Jadi untuk membuktikan dua garis saling tegak lurus, yaitu selain berpotongan tegak lurus,
hasil kali gradiennya itu sama dengan min 1. Langsung ke contoh ya. Nomor 1. Tentukan apakah garis-garis berikut saling tegak lurus. Nah, garis P yang melalui titik A 3,5 dan titik B 0,0. Kemudian garis Q yang melalui titik C 0,0 dan D min 5,3. Nah, maka kita cari dulu gradien garis P. Nah, rumusnya karena di sini melalui 2 titik, maka menggunakan rumus gradien garis yang melalui 2 titik itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, 3,5 itu sebagai X1, Y1, 0,0 sebagai X2, Y2. Kita masukkan 0 min 5 per 0 min 3. Maka sama dengan 0 min 5 itu min 5 per min 3. Atau langsung kita ini ya, negatif dibagi negatif itu sama dengan positif. Lanjut, kita cari gradien garis Q. Nah, rumusnya sama ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. 0,0 sebagai X1, Y1, min 5,3 sebagai X2, Y2. Kita masukkan ke rumus 3 min 0 per min 5 min 0. Sama dengan 3 min 0 itu 3 ya. Min 5 min 0 sama dengan min 5. Jadi positif bagi negatif negatif. Nah, kita hitung gradien garis P kali gradien garis Q sama dengan 5 per 3 kali min 3 per 5 sama dengan min 1. Nah, garis P dan garis Q saling tegak lurus. Nah, cara mudah untuk mengetahui apakah gradien garis tersebut saling tegak lurus. Nah, yang pertama kita bisa balik angkanya. Di sini 5 per 3, maka ini gradien garisnya 5 per 3 akan tegak lurus dengan 3 per 5 dan tandanya kebalikan. Kalau di sini positif, maka gradien garis yang kedua itu negatif. Kemudian bilangannya dibalik. Contoh 2, di antara persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan garis 2Y sama dengan 2X min 3 adalah, nah berarti kita cari gradien garis dari 2Y sama dengan 2X min 3, kemudian kita cari masing-masing dari gradien garis ini ya. Kita cari gradien dari garis 2Y sama dengan 2X min 3. Ingat ya, jika diketahui persamaan garis, maka cara mencari gradiennya adalah yang pertama kita rubah dulu ke dalam bentuk umum PGL atau persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kemudian setelah itu gradiennya adalah angka di depan X atau koefisien dari X. Nah, karena di sini 2Y sama dengan 2X min 3, koefisien Y-nya 2, maka supaya menjadi Y dibagi 2. 2Y dibagi 2, Y. 2X dibagi 2, X. Min 3 dibagi 2, min 3 per 2. Nah, kemudian sudah bentuk umum Y sama dengan X min 3 per 2, maka gradien garisnya sama dengan 1 karena koefisien dari X sama dengan 1. Nah, untuk mencari garis yang saling tegak lurus, ingat tadi kan dua garis dikatakan saling tegak lurus jika hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Maka karena di sini tegak lurus, maka supaya hasil kalinya min 1, 1 dikali berapa hasilnya min 1, yaitu dikali min 1. Maka gradien garis keduanya itu sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita cari mana yang gradien garisnya sama dengan min 1.
Nah, maka jawab kita cari satu-satu ya. 3x plus y sama dengan 7. Nah, kita rubah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Maka y sama dengan 3x di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 3x plus 7. Nah, ini sudah dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Maka gradiennya sama dengan min 3. Maka yang pertama itu tidak saling tegak lurus karena gradiennya bukan min 1. Y sama dengan min x plus 3, maka gradiennya sama dengan min 1. Nah, jadi Y sama dengan min x plus 3 saling tegak lurus dengan 2Y sama dengan 2x min 3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Contoh 3. Persamaan garis yang melalui titik 4,-3 dan tegak lurus dengan garis 4y min 6x plus 10 sama dengan 0 adalah, nah di sini pilihan gandanya ya, A, B, C atau D. Nah, kita jawab. Yang pertama kita cari dulu gradien garisnya. Gradien garis dari 4y min 6x plus 10 sama dengan 0. Nah, kita rubah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Maka 4y sama dengan min 6x di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi 6x plus 10 pindah ruas jadi min 10. Kemudian kita bagi 4. 4y dibagi 4, y sama dengan 6x dibagi 4, 6 per 4x, min 10 dibagi 4, min 10 per 4. Maka gradiennya sama dengan 6 per 4 atau disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, karena saling tegak lurus, maka kita cari gradien duanya atau garis duanya. Nah, yang tegak lurus dengan 3 per 2. Nah, tadi sebelumnya sudah Ibu bahas untuk mencari gradien garis yang saling tegak lurus. Yang pertama, kita balik angkanya atau bilangannya. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kemudian, tandanya juga harus dibalik. Yang tadinya positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Nah, karena di sini 3 per 2 gradiennya, maka di sini gradiennya jadi 2 per 3. Karena gradien satunya positif, maka gradien duanya negatif. Nah, ini cara mencari gradien 2. Angkanya dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kemudian tandanya juga dibalik dari tanda awal. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Maka kita masukkan ke rumus persamaan garis y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, dengan 4,-3 itu sebagai x1 dan y1. Kita masukkan y min 3 sama dengan min 2 per 3 kali x min 4. Maka y plus 3 sama dengan min 2 per 3 kali x min 3. Karena di pilihan gandanya tidak ada pecahan, kita kalikan dengan 3. Y kali 3, 3y, 3 kali 3, 9, sama dengan min 2 kali x min 4. Nah, 3y plus 9 sama dengan min 2x, min 2 kali min 4 plus 8. Nah, karena di pilihan gandanya yang diminta y dan x-nya di ruas kiri, maka y dan x kita pindahkan ke ruas kiri. 3y tetap di ruas kiri, min 2x di ruas kanan, pindah ke ruas kiri jadi plus 2x, sama dengan 8. Nah, plus 9 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 9. 3y plus 2x
sama dengan min 1. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 4,5 dan titik min 3,3 adalah, nah ini sama soal pilihan ganda. Kalau soal nomor 3 tadi, tegak lurusnya dengan persamaan garis yang diketahui. Nah, kalau ini yang diketahui adalah titik-titiknya. Nah, maka kita cari dulu gradien garis yang melalui dua titik ya, min 4,5 dan titik min 3,3. Maka gradien garisnya yang melalui dua titik rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Min 4,5 sebagai X1, Y1, min 3,3 sebagai X2, Y2. Maka M sama dengan 3 min 5 per min 3 min 4. M sama dengan min 2 per 1 ya, min 3 min 4 itu 1, jadi min 2. Maka M2 nya angkanya dibalik ya. Nah, min 2 di sini kan min 2 di sini itu kan 2 per 1, maka gradien garis yang keduanya itu 1 per 2. Kemudian karena di sini tandanya negatif, min 2 nya negatif, maka di sini positif. Jadi gradien garis keduanya positif 1 per 2. Selanjutnya kita masukkan rumus cara mencari persamaan garis. Itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan 0,6 itu sebagai X1, Y1. Kita masukkan Y min 6 sama dengan 1 per 2 kali X min 0. Nah, maka karena tidak ada pecahan, kita kalikan 2. Y kali 2, 2Y. Min 6 kali 2, min 12. Sama dengan X min 0. Maka 2Y min 12 sama dengan X. Nah, karena di pilihan gandanya itu Y, X, dan konstantanya sama dengan 0, maka 2Y min 2Y tetap. Kemudian X di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi min X min 12 sama dengan 0. Maka jawabannya yang B. Nah, itulah tadi materi mengenai persamaan garis yang tegak lurus. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.